Oke. Jadi ini menyambung apa yang Om Agus jelasin ya. Aku pribadi sebenarnya pada awalnya aku kira itu jenderal bicara soal jabatan awalnya ya. Karena harus tinggi, harus apa segala macam. Tapi begitu kemarin kita dengar sama-sama dari Om Agus, apa yang Om Agus dapatkan dari Tuhan secara pribadi, aku percaya ketika kita mau dibentuk, kita pasti jadi. Jadi itu bukan sesuatu yang spesifik yang hanya beberapa orang yang bisa masuk ke situ, tapi kalau kita rela untuk dibentuk, itu pasti jadi. Karena itu bukan bicara soal posisi, bukan soal jabatan, tapi soal pengaruh, soal influence gitu ya. Dan influence itu gak selalu bicara soal jabatan. Jadi apakah itu buat semua orang? Aku imani iya. Nah, tapi pertanyaannya apakah semua orang kemudian akan rela untuk mau diarahkan, diintervensi segitunya, digesek, bahasanya anak muda ditumbuk gitu ya, baku tumbuk, baku hantam, segitunya untuk keluarin apa yang terbaik. Nah itu balik lagi ke masing-masing. Mungkin itu dulu ya, biar nggak panjang-panjang. Mungkin mulai dari Koincen bagaimana pendapatnya? Ya, yang pastinya setuju sama Ciuyu ya. Iya enggak, cuman mungkin ya aku juga setuju banget pastinya sama Ciuyu karena baik lagi karena kan pasti Tuhan kan udah punya panggilan buat setiap kita ya masing-masing. Jadi karena Tuhan udah kasih panggilan, pasti juga Tuhan yang ngasih panggilan itu pengen kita kan hidup maksimal sesuai dengan panggilan itu ya. Jadi terlepas maksudnya jangan sampai kita jadinya overthinking kayak yang tadi Ciwi bilang ya. Mungkin karena kepikirnya adalah jenderal itu adalah sebagai posisi atau jabatan, kita terlalu fokus sama itunya. Tapi kayak maksudnya yang kayak tadi Ciwi bilang, padahal yang harusnya kita fokusin kan tadi bahwa Tuhan mau manggil setiap kita supaya bisa berfungsi secara maksimal dan juga ya setia sama proses yang ada supaya kita bisa menang sampai lewatin itu semua sih. Soalnya sebelumnya aku juga sendiri kayak cukup penasaran gitu ya, karena sebelumnya aku juga nangkepnya itu adalah bahwa jabatan itu adalah kayak sebuah jabatan gitu, ini mana nggak semua orang kayak mungkin punya bagian itu, tapi ternyata selama kita punya hati yang mau maksimal buat Tuhan pasti akan pakai dengan maksimal juga gitu sebenarnya Tuhan. Oke, mungkin boleh kita lanjut masuk aja nih Anya. Oke, selanjutnya mungkin teman-teman dan aku sendiri juga penasaran sih, kira-kira gimana sih, kan kita masing-masing pasti punya latar belakang atau mungkin origin story masing-masing ya. Aku penasaran gini, untuk Cici dan Koko kira-kira latar belakangnya gimana sih gitu. Detailnya mungkin lebih ke kayak masa kecilnya seperti apa, terus juga fase-fase kehidupannya sampai saat ini tuh kira-kira gimana. Silakan Koincen. Oke, berarti lebih ke latar belakang ya? Iya. Betul. Latar belakang aku umur, mungkin umurnya 22 tahun. Jadi memang kan aku juga anak tunggal ya. Jadi kalau misalnya ngomongin soal kayak berhubungan dengan jadi jenderal Tuhan juga, sebenarnya ya puji Tuhan di rumah juga papa mama memang memberikan value yang sesuai dengan firman Tuhan ya. Dan juga memang aku ngerasa salah satu value yang lebih ditekanin itu juga yang berhubungan dengan soal kedisiplinan, kejujuran, integritas yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak ya aku bersyukur juga karena itu kebawa sampai sekarang. Jadi kayak soal manage waktu, soal kalau misalkan datang on time dan sebagainya, itu justru aku banyak belajar juga dari rumah sih. Karena papa mama juga punya latar belakang yang seperti itu. Aku juga banyak dibentuk juga lewat, mungkin kalau dulu SMA itu ada PMR ya. Jadi dari PMR dan juga dari pelayanan di gereja itu juga semua diproses gitu. Soal integritas, kayak contohnya di rumah lucunya, mungkin kalau dulu pas waktu kecil kan kayak kita kalau misalkan takut untuk ngasih tahu yang jujur nih, biasanya kan orang tua kayak nggak apa-apa jujur aja, nanti nggak dimarahin kok atau apa kan gitu kan. Nah kalau papa mama di rumah gitu ya, bilangnya gini, misalnya kayak contoh ulangan jelek nih, kalau dulu kan mungkin masalah yang dihadapin kan ulangan jelek gitu. Kalau misalkan kamu jujur kamu dimarahin, tapi kalau kamu lebih nggak jujur lagi, bohong, kamu bakal lebih dimarahin lagi. Jadi ibaratnya kayak dari kecil memang udah dilatih kayak gitu sih. Jadi soal jujur, on time, kadang-kadang juga misalnya contoh latihan kan kita kan kalau di Epmus kan bisa ada latihan jam 5. Biasa hari Sabtu sama papa mama biasa pergi dulu nih kemana gitu, fam time kan. Nah terus biasa kalau udah jam 4 justru yang lebih wanti-wanti untuk
buruan pulang itu buat supaya nggak telat tuh justru papa mama gitu. Jadi kayak aku pribadi kan harusnya kan yang latihan yang mati-mati kan aku ya, tapi kok ini malah papa mama yang lebih itu kayak soal waktu gitu sih. Jadi memang dari kecil udah ada latar belakang yang diajarin soal lebih ke arah disiplin, kejujuran gitu sih. Baik, berarti dari kecil memang sudah tanpa sadar sadar dilatih untuk jadi jenderal sebenarnya. Maksudnya Ada value-value. Ya mungkin lebih tepatnya value-value kayak seorang prajurit kali ya, yang lebih ke arah ke situ. Baik. Oke, mungkin sendiri seperti apa? Kalau aku usianya 26, oke. Background keluarga memang bukan dari keluarga Kristen, jadi dari kecil aku dididik dengan value-value kebenaran yang cukup universal. Jadi tidak ada value yang bersifat, oh ini dari firman Tuhan lu ngomong gini, nggak ada. Jadi aku ditabur kebenaran dari mana? Dari sekolah. Tapi puji Tuhan, apa yang dibagikan sama orang tuaku itu secara umum tuh memang benar gitu ya. Puji Tuhan, Tuhan jaga luar biasa. Dan banyak hal yang mereka bagikan secara apa ya, bisa dibilang tuh subtle. Jadi mereka bukan yang kayak, ayo kamu harus jadi begini. Mereka tuh tidak mengarahkan. Nah, memang ada plus minus ya. Jadi karena tidak diarahkan jadi susah mengarahkan gitu kan waktu udah gedenya. Cuma dengan mereka bagikan lewat hidup, lewat perkataan yang sedikit-sedikit gitu. Mereka suka bagikan kayak, ayo kalau kita benar nggak usah takut. Kita kan benar, nggak usah takut. Itu jadi ngebekas gitu. Oh ya, bagianku harus jadi benar nih. Harus lakukan bagianku dengan benar. Kalau gue benar, nggak usah takut gitu kan. Atau kayak mama juga suka bilang, lebih baik kita yang nunggu daripada kita yang ditunggu orang. Oh iya ya, meskipun nggak dibilang, ayo kamu terus on time, kamu terus integrity. Tapi iya, daripada orang nungguin kita, mending kita yang nungguin orang gitu kan. Dan yang hal-hal seperti itu yang dibagikan. Dan banyak sekali yang Tuhan pertajam ketika aku akhirnya ditangkap Tuhan. Dan puji Tuhan keluargaku sekarang semua menyembah Tuhan Yesus. Dan di situ dalam pelayanan, di dalam banyak banget di dalam 6 tahun aku mengenal Tuhan, Tuhan bongkar, Tuhan pertajam lagi. Dan betul, memang bicara soal kekristenan semuanya pasti value-value prajurit gitu ya teman-teman. Jadi meskipun background teman-teman berbeda, ya kayak aku gitu ya, kita nggak dari background kekristenan, tapi nggak mustahil kok untuk catch up itu semua. Karena itu yang Tuhan kerjakan di hidup aku dan teman-teman pasti akan ngalamin juga. Mungkin background ini singkat itu aja ya. Oh ya, mungkin biar nanti ya, mungkin biar teman-teman juga lebih tahu nih kira-kira hal-hal apa aja nih yang sehari-hari Koinchen dan juga Ciwi hadapi setiap harinya. Mungkin boleh dikasih tahu sedikit kayak gimana sih keadaan dalam kerja dan juga kuliah sebelumnya dan juga pada saat sekolah gitu. Oke, aku lanjut dulu sekalian. Iya, Oke. Aku posisi saat ini bekerja. Apakah aku bekerja di bidang yang aku suka? Aku bisa bilang tidak. Kalau dari kecil ditanya cita-cita Cici apa? Cita-cita Cici dari kecil jadi dokter. Tapi itu bukan cita-cita pribadi, itu cita-cita warisan. Karena ada keluarga yang ingin ada satu anggota keluarganya lah jadi dokter gitu kan. Jadi itu jadi cita-cita warisan. Tidak pernah jadi keinginan dan dikejar bagaimana banget sebenarnya. Nah tapi memang dalam menjalani pekerjaan sehari-hari, challenge-nya adalah sebenarnya di diri sendiri gitu pergumulannya. Artinya gini, aku bekerja di dalam perusahaan yang sangat bonafit, yang sangat sayang karyawan, dengan situasi yang sangat membangun, dilihat dari luar semua baik. Jadi proses yang terjadi di aku adalah dengan pikiranku sendiri, dengan ketidakpuasan atau apapun yang mungkin datang tiba-tiba, prosesnya sangat internal. Jadi mungkin teman-teman yang bisa relate itu adalah, ya teman-teman kalau ditanya orang, emang lu kenapa, emang keadaan lu gimana? Ya kalian juga bingung, tapi kalian ngerasa I'm not in a good shape. Nah bayangannya seperti itu yang aku hadapi di kantor. Kalau sedikit mundur tentang perkuliahan, aku kuliah ikut dari kantorku yang sekarang, program beasiswa yang sama dengan yang dari kantor yang aku sekarang bekerja. Susah sekali untuk tidak sebut merek ya teman-teman, tolong jaga aku bersama-sama. Nah, dan dalam program beasiswa ini memang cukup ketat ya. Jadi kalau kita ketahuan nyontek, itu akan DO. Gak ada babi bu gitu ya. HP bunyi di kelas 3 kali, itu akan DO. Mau ada cuman alarm kayak yang bunyi gitu ya, itu bisa DO. Telat 3 kali, itu SP1, SP 3 kali itu DO. Jadi banyak aturan, IPK di bawah 2,75 itu DO. Jadi banyak peraturan dan kita diajak untuk disiplin, jam makan semua diatur, jam kuliah jam 8 sampai jam 5, gak ada bolongnya. Libur kuliah cuma seminggu, gak ada yang libur 3 bulan gitu, gak ada hari yang kosong, gak ada kuliah tuh gak ada. Tapi itu ngejaga aku dan puji Tuhannya aku punya kedisiplinan dari aku TK
sampai aku SMA dan akhirnya masuk ke dalam kuliah yang segitu disiplinnya pun, aku nih puji Tuhan nggak pernah nyontek gitu ya. Kenapa nggak pernah nyontek, Ci? Nggak tahu ya, itu pekerjaan Tuhan. Aku rasa we have to know how to value ourselves. Kalau kita nyontek dan kita ngelakuin hal kayak gitu, itu sebenarnya degrading our own value. Kita showing our value segitu. Ya lu orang segitu nilainya. Lu orang segitu, lu nggak bisa berpikir, lu nggak bisa mengkonsep, lu nggak percaya diri. You just showing yourself, you just showing your value segitu. Nah itu nggak tahu datangnya dari mana ya, puji Tuhan, tapi itu kejaga sampai akhirnya tidak terlalu struggle buat aku berjuang di kejujuran, di area kejujuran, integritas di kantor maupun di perkuliahan. Mungkin itu. Di soal proses ya berarti ya? Latar belakang sedikit. Latar belakang sedikit. Keadaannya bagaimana gitu. Kalau di dulu ya pas waktu sekolah sama kuliah sih sebenarnya yang ngalaminnya juga mirip-mirip lah ya kayak sekolah pada umumnya ya. Masalah-masalah juga yang paling sering dialamin kan kalau kita nggak yang nyontek, kita yang diminta contekan gitu. Kayak kira-kira kayak gitu. Tapi karena aku juga pribadi jujur bukan orang yang hampir kayaknya nggak pernah nyontek memang. Kecuali dulu pas waktu SD pernah bisa-bisanya nggak sengaja. Jadi temen di depan aku dia mau bawa kertas ulangan ke gurunya deh kayaknya yang mau ulang. Itu mau nyerahin tuh submit gitu kan. Kertasnya jatuh. Nah jatuhnya tuh persis di sebelah di samping. Jadi kan kelihatan tuh gitu kan. Pas banget lagi soalnya dikerjain. Jadi ini cuma kayak gitu doang, sisanya nggak pernah gitu ya. Lebih banyak dimintain contekan. Cuman juga nah di sini yang kadang-kadang kan kita ngerasa nggak enak ya. Gitu kan, rasa nggak enak, takut nanti kalau nggak ngasih nanti dikucilin lah atau apa gitu ya. Pas waktu untungnya juga udah ibaratnya karena udah dari kecil di sekolah minggu dulu kan belum ada BWC 1PM BWC Teens ya, dulu masih digabung, masih GC Youth, diajarin juga gitu bahwa kita ya jangan juga ngasih contekan juga karena itu juga selain ya kita ibaratnya menjebloskan orang lain ya itu memang nggak benar gitu. Jadi enggak ya konsekuensinya juga ada gitu kan. Jadi memang dari SMA juga teman enggak terlalu banyak. Di kampus pun juga sama karena kan juga COVID pas waktu itu. Tapi juga sering lagi ujian, udah jam-jam mau submit tuh biasa nah mulai tuh WA berdatangan kayak minimal kalau kuliah itu lebih nggak to the point lah, ada ya pemanis-pemanisnya dikit lah ya, kayak contoh dia mau minta nomor 4 dia nawarin mau nomor 2 enggak gitu. Jadi kayak trading ya, kayak tukeran gitu kan. Cuman ya pas waktu itu juga enggak gitu. Soal ya kuliah mungkin juga konsistensinya ya kali ya, karena di kuliah juga banyak banget ternyata teman-teman aku, kalau misalkan aku kan kuliah di Podomoro gitu ya, itu ada yang baru semester 1 udah langsung keluar gitu. Jadi banyak ternyata yang nggak selesai gitu kan. Dalam hati kan mikir ya ini kan bayar ya, maksudnya kalau 1 semester keluar ngapain kuliah sekalian kan ibaratnya kan gitu, karena dia harus bayar uang masuk gitu-gitu. Cuman ya nggak tahu juga, tapi intinya ya mungkin latar belakangnya gitu sih, kayak yang dihadapin juga mirip-mirip seperti itu. Kalau sekarang di kerjaan juga mungkin sedikit adalah soal bagaimana kita menempati apa yang kita janjiin ya. Kayak hal-hal simpel kayak misalkan kita mau meeting jam segini hari ini misalkan, terus ternyata hamin 1 jam atau 30 menit sebelumnya mendadak kita geser misalnya gitu kan. Ya memang sih kalau misalkan ada hal-hal tertentu itu bisa aja terjadi gitu. Tapi kan kalau orang yang kita ajak meeting kebanyakan kita geser-geser schedule-nya kayak gitu kan, orang juga mikir ya ini kok nggak enak banget ya kalau misalnya kerja bareng sama orang seperti ini, atau kita janjiin misalkan selesai report hari ini tapi dikirimnya even misalnya cuma beda sehari gitu ya. Ini kan udah berhubungan dengan integritas juga, dengan ya bisa nggak omongan kita dipercaya gitu-gitu ya. Mungkin ya sedikit itu dulu deh gitu. Oke Niko, mungkin aku cukup penasaran gitu ya, kan tadi Ciwiwi dan Konceng kan mungkin ada di latar belakang keluarga yang mungkin banyak mengajarkan value-value firman Tuhan gitu. Tapi mungkin ada mungkin sedikit atau banyak dari kita yang mungkin ada dengan keluarga yang mungkin tidak seperti itu gitu. Gimana sih kok kira-kira misalnya kayak cara kita mengatasi hal seperti itu gitu. Kayak misalnya mungkin ada yang merasa karena keluarga aku mungkin tidak sebaik itu, jadinya aku mungkin jadi
agak sedikit demot gitu kan. Gimana sih kok keluarin Cici gitu untuk cara menghadapinya gitu. Kalau misalnya di dalam situasi keluarga yang seperti itu. Ya nanti Ciwi nambahin ya. Ya kalau menurut aku pribadi sih memang ya keluarga kan punya peran memang besar banget ya. Karena yang ibaratnya paling sering ketemu satu rumah nih ya keluarga. Cuman kan kita kan nggak cuma nangkep value atau belajar itu cuma dari keluarga. Karena ada juga komunitas. Makanya kenapa penting banget kalau misalkan kita mungkin memang belum punya keluarga atau saat ini kayak kondisinya itu mungkin belum menghidupi firman Tuhan. Tapi kan kita punya komunitas nih yang ibaratnya memang komunitas yang sehat untuk kita bisa tertanam dan bertumbuh. Makanya kenapa penting banget buat school, kita diajarin banyak banget hal di situ. Ketika mungkin kita lagi punya masalah, mungkin keluarga kita nggak bisa ngasih arahan yang benar sesuai firman Tuhan, kan juga dari gembala kita bisa nanya juga gitu. Jadi selain keluarga, pastiin makanya kenapa teman-teman itu kita semua memang terjaga di komunitas sih. Di sini kan ada BWC Teens, BWC gitu kan. Makanya kenapa justru bersyukur kalau misalnya kita punya kita punya komunitas WTT nih kayak gini, kita bisa ngobrol, bisa sharing juga gitu kan. Karena dari situ nanti justru yang kita juga bisa belajar gitu soal hal-hal value-value ini, firman Tuhan ini itu bisa juga kita pelajarin nggak cuma lewat keluarga gitu sih. Oke, kalau pengalaman aku pribadi, karena tadi aku kan sempat cerita juga ya, keluargaku dari non-Kristen gitu, jadi mungkin banyak yang ketwist juga kan. Mungkin benar secara universal, baik secara umum, tapi tidak sesuai firman dan lain sebagainya. Kalau yang aku alami adalah, I choose to press the restart button. Jadi gini, once ketika aku kenal Tuhan Yesus, dan aku tahu ada yang namanya kebenaran, ada firman, ada value, ada prinsip, dan semua itu aku satu paket dengan kebenaran sebagai Yesus itu Tuhan, maka aku punya satu set kebenaran baru gitu ya. Lalu ketika aku diperhadapkan pada situasi di mana kebenaran yang lama itu ditabrakin sama kebenaran baru, meskipun kebenaran lama ini aku udah pegang 20 tahun, 26 tahun, 25 tahun, tapi aku pilih untuk oke, gue salah, yang benar Tuhan gitu. Seenggak enak apapun, memalukan apapun, sebanyak alasan apapun rasanya, but I choose to press the restart button dan gak pilih-pilih. Gak milih-milih artinya kayak, oh cuman akan ikutin value yang enak, yang bisa diikutin sekarang deh, yang nanti mungkin, yang ini mungkin bisa sekarang diadopsi, yang ini nanti mungkin beberapa tahun lagi aku baru bisa adopsi. I choose to push myself, oke, gue mau berubah, gue mau pulih, gue mau hidup baru. Dan that's how the value yang udah tertanam berbelasan tahun itu akhirnya pelan-pelan ke-remove. Dan yang aku alamin, Tuhan itu baik. Dia gembala yang sangat baik. He very knows how to treat us well, sangat baik. Jadi dia yang sangat tahu timing-timingnya kapan, dan gak usah takut the value removals itu akan menyakitkan. Itu gak akan menyakitkan karena ada Tuhan. Jujur teman-teman, banyak sekali yang Tuhan ubahin, pola pikir, cara pandang, prinsip, semua itu ya, aku pun gak sadar berubahnya kapan. Tapi aku tahu itu pelan-pelan berubah, dan itu dimulai dari satu keputusan di hati, apakah kita mau di restart sama Tuhan, apakah kita mau dicuci sama Tuhan. Dan even ketika kita dipermalukan dalam proses pencucian itu, kita sadar kita segitu, oh ternyata gue segitu liciknya ya, oh ternyata gue segitu gak tulusnya ya. So be it, dan biarkan Tuhan cuci. Jadi itu sebenarnya, karena kalau kita terus berpikir gara-gara keluarga gue nih, gue lahir dari keluarga begini, ya sekarang kita diperhadapkan pada satu pilihan, kita bisa punya hidup yang baru. We cannot restart, kita nggak bisa akhirnya kita masuk ke hidup yang baru, pilih keluarga baru, dan lahir jadi bayi lagi. Kita nggak bisa lakukan itu, tapi kita bisa restart in other way dengan cara ikut Tuhan loh, dan membiarkan Tuhan yang remove all the debris, semua yang salah-salah itu, dan kita masuk ke sesuatu yang baru. Jadi berhenti untuk menyalahkan apa yang ada dan masuklah kepada kebenaran yang sudah Tuhan siapkan di depan sana. Itu. Terima kasih banyak kawan Cici. Jadi kalau misalnya buat kalian yang mungkin merasa kayak kan aku kan dari latar belakang keluarga yang mungkin sulit dan sebagainya gitu, jangan jadikan itu alasan gitu ya. Tadi ya kita bisa pencet restart button itu bareng sama Tuhan, dan Tuhan bakal ubahkan kita gitu ya. Dan juga kalau misalnya dari keluarga kalian tuh mungkin belum baik gitu ya, tapi kalian bisa temukan komunitas yang benar gitu bareng sama Tuhan, dan kita bisa bersama-sama maju dan jadi jenderal Tuhan. Oke, next question nih.
kan tadi kita sudah mungkin tahu ya kurang lebih gimana latar belakangnya, terus fase-fase dan gimana sih caranya Koko Cici ngadepin fase-fase tersebut gitu ya. Dan mungkin Cici dan Koko sudah menghidupi value-value sebagai seorang prajurit gitu. Nah, sekarang ngomong soal jenderal nih. Kira-kira kapan dan bagaimana kiranya Koko dan Cici ini menerima visi sebagai seorang jenderal Tuhan seperti yang divisikan oleh Om Agus gitu. Ya. Oke, aku ada di gereja ini mulai dari 2016 pertengahan kurang lebih. Ikut HMC di Oktober 2016, memutuskan tertanam seminggu setelahnya. Masuk ke sini, masuk melayani di Maret 2017. Aku pribadi lupa pertama kali dengar bahwa gereja ini punya visi, ada jenderal-jenderal Tuhan lahir dari tempat ini. Lupa pertama kali dengarnya tuh kapan. Tapi memang dengan seringnya ini digaungkan, dan yang paling penting adalah bagaimana Koko Cici yang di atas aku lagi itu menghidupinya duluan gitu. Jadi aku melihat bagaimana Koko Cici yang lain tuh sungguh-sungguh mau dipakai Tuhan segitunya. Mereka sungguh-sungguh internalize. Jadi gini, ini kan istilahnya orang bisa ngomong loh kayak, oh ini kan visinya Om bukan visinya kita. Misalnya orang bisa mikir gitu kan. Tapi apa yang aku lihat diteladankan oleh Koko Cici kita yang di atas aku gitu kan, semua Koko Alek, Koko Ezra, semua yang udah ada di sini sebelum aku melihat mereka tidak memandang itu sebagai itu kan agendanya Om. Enggak, mereka punya iman, mereka ada di sini, ada agenda Tuhan yang Tuhan taruh lewat hati Om, dan mereka hidupi itu. Dan karena mereka hidupi sebagai orang gila yang gila-gilaan banget sama Tuhan, aku ambil keputusan gue juga mau jadi orang gila berikutnya gitu. Jadi simply said, apakah karena kebetulan kah Cici punya visi hidup yang sama dengan visinya Om Agus? Lebih tepatnya bukan itu, tapi karena emang ada hati Tuhan, Tuhan mau pakai kita dan itu kerasa banget dan ada teladan. Jadi ada satu kerinduan, gue pun gak ngerti jenderal kayak apa, gue pun gak ngerti nanti ke depannya mau gimana, jalurnya seperti apa, gue cuman tahu ini ada orang-orang gila gitu ya, tanda kutip, Koko Cici yang gila-gilaan banget, gue mau jadi orang gila juga. Mungkin that's how akhirnya jadi membawa itu jadi sesuatu yang pribadi juga gitu. Nah, dari Ko Incan. Nah, sebenarnya iya juga kalau misalkan ditanya dari kapan ya, jujur ya sampai sekarang kan juga masih berproses gitu ya. Cuman kalau kita lihat dari lucunya kan kita kan dulu pas waktu masih ingat banget 2017 tuh gereja ini merumuskan sebuah visi ya, yaitu menjadi pribadi berkarakter Kristus yang penuh kasih dan berdampak. Nah tapi kalau dilihat dari value-value-nya, itu value-value seorang prajurit tuh sebenarnya, karena banyak banget yang menekankan tadi ya nilai-nilai yang prajurit tadi gitu. Dan bingung juga sih, cuman ya tadi ya baik lagi ya, mungkin karena udah terbiasa dari kecil mungkin kayak value-value yang mengarah ke disiplin, taat, integritas kayak gitu. Jadi itu sebenarnya juga ke bawah juga nih, maksudnya pas waktu dari sekolah minggu sampai ke GC waktu itu ikut cool gitu ya, konsisten terus gitu kan. Terus juga dulu tuh lucunya soal pelayanan ya, pelayanan pertama aku tuh di BWC Multimedia gitu. Jadi dulu tuh bukan pelayanan Depmus ya gitu kan. Itu pas waktu BWC pun logonya masih bukan yang sekarang, masih digabung gitu. Nah tapi pas waktu itu kondisinya yang membuat aku pun kayak ibaratnya pelayanan Depmus tuh itu juga ibaratnya kayak dijorokin lah gitu kan. Kenapa? Karena pas waktu itu Ko Ezra itu lagi koas. Jadi pas waktu masih masa-masa koas, nah terus Ko Ezra kan kalau koas kan keluar kota gitu-gitu kan. Jadi ada selalu pindah-pindah gitu. Nah masalahnya waktu itu lagi kekurangan keyboardis. Nah pas waktu itu latar belakang aku tuh piano klasik. Jadi benar-benar tidak bersinggungan sebenarnya, agak beda lah. Nah jadi terus sebenarnya udah agak lama tuh sebelumnya diminta gitu kan untuk pelayan coba dong masuk Depmus gitu. Nah cuman pas waktu itu tuh itu umur berapa ya? Mungkin SMP 3 kayaknya. Tapi kayak tahu nih bahwa sebenarnya nggak bisa gitu, benar-benar nggak bisa, bukan yang kayak gimana kalau misalnya kan memang aku orangnya cukup perhitungan gitu ya, maksudnya
menimbang-nimbang nih ini benar bisa atau enggak gitu kan. Kalau nggak bisa ya ngomong nggak bisa gitu kan, dan memang nggak bisa gitu. Tapi pas waktu itu karena kekurangan dan sebagainya, terus akhirnya dipanggil lah aku buat, kalau nggak salah waktu itu sama Om Agus gitu kan, dipanggil, Jan kamu coba pelayanan musik, terus ya gimana lagi gitu ya. Ya udahlah ya gitu kan, ya udah deh gitu kan, kita coba saja gitu kan. Masih ingat banget dulu pertama kali pelayanan itu mainnya tuh beda banget lah, nggak kayak sekarang gitu kan. Ya sekarang puji Tuhan ya improve gitu, tapi dulu tuh kayak ini banget lah, kayak kaku banget gitu-gitulah. Kita mau main dari kunci C, ya hafal ini di kunci C, kalau dirubah ke kunci D, kunci E masih belum bisa tuh waktu itu kan. Terus main sama Ko Chris, ada Ko Jepta juga. Jadi yang ngalamin banyak banget proses pas waktu di pelayanan tuh, bener-bener diajarin. Sampai pas waktu BWC masih 10:30 ya waktu itu, setiap kali mau pelayanan tuh demam gitu. Jadi beberapa bulan pertama tuh pelayanan tuh sampai demam terus gitu. Kenapa? Karena tahu deh kayak aduh gimana ya gitu kan. Ya jadi ngalamin banyak ya. Cuman ya tadi baik lagi mungkin salah satu yang berkesan itu justru lewatin proses itu semua, bahkan sampai sekarang itu bahwa ya kita setia aja sih ya sama proses yang ada ya. Walaupun memang nggak mudah pas waktu kita ngalaminnya, terus juga ya banyak suka dukanya gitu kan. Mungkin juga sampai bisa nangis dan sebagainya gitu kan, capek dan sebagainya. Tapi ya bertahan aja gitu. Ketemu sama Tuhan, cerita, setia gitu kan. Terus taat, cerita ke otoritas itu juga penting. Dan itu yang nguatin juga kan, kita bisa minta didoain, minta disupport. Ya akhirnya sampai sekarang ya aku juga bersyukur karena masih bisa di sini setia melayani juga karena tadi sih konsisten, komitmen, ketaatan dan kesetiaan itu yang justru kalau kita punya itu bisa ngejaga kita terus-menerus sih. Oke. Karena sudah banyak kita bertanya-tanya. Betul. Nah, sekarang aku dan Cimariska open question buat teman-teman yang di onsite maupun yang di online yang mau bertanya nih secara langsung, kira-kira boleh ya. Langsung angkat tangan aja, nanti bakal dikasih mic-nya. Oke, Ko Feris. Shalom Bu Injen. Oke, aku mau nanya. Aku sepakat ya, maksudnya kita sama-sama sepakat jenderal ini adalah visi kita sebagai anak-anak muda yang jadi anak-anak yang bagus. Nah, gimana cara Incan dan juga Ciwiwi menanggapi visi ini bukan cuma sekedar euforia semata? Karena mungkin ada banyak, ya mungkin aku salah satunya juga gitu ya, pernah ngalamin, ya aku tahu ketika di gereja dikasih tahu kamu ini jenderal lo ini segala macam. Nah keluar dari gereja kadang itu ya ketika di luar gereja gitu ya, itu bisa tiba-tiba amnesia aja gitu dengan titel itu atau dengan jabatan itu. Dan itu mungkin pertanyaan selanjutnya nanti berlanjut dari jawabannya tadi, gimana cara jadi jenderal yang bukan cuma sekedar dilihat tapi yang nggak kelihatan juga bisa jadi jenderal gitu. Maksudnya di area-area yang nggak kelihatan atau blind spot dari orang-orang sekitar kita, gimana kita boleh tetap jadi jenderalnya gitu. Gitu sih. Oke. Sweet nggak? Selalu ladies first ya. Oke, aku jawab dulu ya. Pertanyaan pertama, thank you pertanyaannya. Jadi buat aku pribadi, sebenarnya justru apa yang terus digaungkan ini ngejaga aku. Jadi gini, ketika aku dalam proses yang berat, ketika aku diperhadapkan pada ego, pada rasa malu akan dibongkar gitu kan, pada saat mentoring, pada saat ditubruk, dibentrokin, digesek, semua itu, apa yang akhirnya salah satu yang Tuhan pakai untuk ngejaga aku untuk bertahan dan keluar sebagai pemenang adalah satu kerinduan, gue mau dipakai Tuhan. Dan gue tahu kalau gue quit di sini, itu akan game over dan gue nggak mau berakhir karena gue tahu Tuhan mau pakai gue jadi jenderal. Jadi somehow itu ngejaga aku gitu. Jadi itu bukan sebuah beban yang kayak gue kan jenderal gue harus menang dong. Tapi itu juga ngejaga. Dan sebaliknya pada saat itu digaungkan terus itu juga jadi penyemangat. Oke, iya ya, ada prajurit. Aku tuh suka ngebayang gini loh.
orang dunia aja yang jadi prajurit angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara, mereka gila-gilaan loh. Aku punya anak di Kul gitu kan, ada 2 anak, dia dari daerah. Mereka tuh pengen banget jadi, aku nggak ngerti itu posisinya apa, tapi sesuatu soal negara gitu kan, semacam PNS, saya bukan PNS, tapi itu tesnya berat banget, ribet banget, ada latihan apa segala macam. Aku lihat mereka sungguh-sungguh ya jalanin, mereka sampai balik daerah ketika tes itu berjalan, dan mereka balik lagi ke Jakarta untuk kuliah, mereka cuti untuk ambil tes itu gitu-gitu ya. Aku lihat orang dunia aja bayar harga luar biasa untuk menggapai apa yang ditaruh di hati mereka. Dan itu untuk sesuatu yang kita belum, buat orang dunia yang lain gitu ya. Mereka nggak ngerti ini, ya itu akan selesai ketika mereka meninggal, istilah gitu. Itu sesuatu yang fana. Ketika kita diperhadapkan pada satu kebenaran bahwa kita punya kesempatan untuk melalui hidup ini dengan maksimal dan ada dampak kekekalan di sana, itu sesuatu yang menyenangkan menurut aku. Dan itu ngejaga aku luar biasa. Jadi, apakah artinya Cici selalu mendoakan ini setiap hari? Gak juga, karena aku baru mulai doakan justru belakangan ini. Sebelum ini aku tidak gimana doakan, tapi betul-betul kerinduan untuk, ya gue nih prajurit. Apa ya, mentalitas prajurit itu justru ngejaga gitu loh teman-teman. Jangan tertuduh, maksudnya jangan tertuduh ketika, ya gue nggak hidupin ya, gue nggak jalanin ya, ya intinya ketika kita mau dipakai Tuhan, kita akan bertahan, dan ketika kita bertahan, kita mau keluar sebagai pemenang, kita rela. Di situ kan pasti akan korelasi kok tentang soal jenderal ini gitu. Pertanyaan kedua tadi, oh iya. Atau kamu jawab? Kalau yang tadi pertanyaan pertama sih, kalau aku pribadi ya, makanya pas waktu kita dengar soal visi atau firman Tuhan, aku pribadi biasanya ngerenungin juga sih. Maksudnya bener-bener kita coba renungin dan nangkep. Kayak contoh Om Agus kan punya visi untuk ada jenderal-jenderal Tuhan gitu kan. Dan kita diajarin untuk jadi punya mental seorang jenderal gitu kan, mental seorang prajurit nih. Nah kita coba, kalau aku pribadi, kita coba renungin sama-sama gitu kan. Kita bisa nggak sih, maksudnya jadi seorang prajurit tuh kayak gimana sih? Kita mau nggak sih untuk belajar ngikutin dan juga ngikutin soal visi yang Om Agus taruh. Kita percaya nggak bahwa visi itu datangnya juga dari Tuhan gitu kan? Dan kalau aku pribadi ya, kalau kita memang punya, tadi mungkin Ciwi bilangnya mental seorang prajurit, kalau kita tahu identitas kita adalah seorang prajurit, harusnya dimanapun kita berada, harusnya tetap sama sih, gitu kan. Justru kalau misalkan kita masih bisa lupa, misalkan kayak, oke, kita inget nih kalau di gereja tuh prajurit Tuhan gitu kan, mau jadi jenderal-jenderalnya Tuhan karena vibes gitu kan, misalkan kayak, dibahasnya jenderal-jenderal terus nih gitu kan. Tapi ketika kita di rumah mendadak berubah gitu kan, nggak menampilkan sikap seorang prajurit Tuhan, nggak berbeda dari orang-orang yang lain, ya tandanya kita masih belum nangkep gitu. Dan ya di situ justru kan kita belajar kan, justru di sini kita dilatih, di luar kita praktekin nih gitu kan, kayak gimana caranya untuk bisa jadi prajurit Tuhan, jadi jenderalnya Tuhan tuh di luar sana, karena memang kan nggak mudah gitu kan, jadi menghidupi firman Tuhan dan juga punya mental seorang prajurit Tuhan di tengah dunia yang mereka punya value-value yang berbeda. Siap nggak dengan konsekuensi kita ibaratnya mungkin dijauhin sama teman, mungkin dicap jadi kayak orang suci dan sebagainya. Itu kan konsekuensi gitu kan. Tapi kalau misalnya kita percaya bahwa kita memang dipanggil jadi prajurit Tuhan, jadi jenderalnya Tuhan, ya harusnya kita tadi punya nggak bakal lupa gitu loh. Maksudnya kalau di gereja tuh jadi prajurit Tuhan, jadi jenderal Tuhan, di luar harusnya juga sama. Gimana caranya, tadi mungkin kalau pertanyaan kedua, gimana caranya untuk tetap, ibaratnya kan berarti konsisten tuh gitu kan, tetap apa yang dilakuin di sini sama, di luar juga sama kan. Baik lagi ke identitas sih sebenarnya. Kalau misalnya kita memang tahu bahwa kita ini tuh prajurit Tuhan loh gitu kan, kita ini nih orang-orang yang mau dipakai Tuhan loh, ya harusnya punya pola pikir dan juga tadi gitu kan, maksudnya tetap sama. Kalau enggak jadinya nopeng dong, kayak di sini nanti gue memang jenderalnya Tuhan, tapi kalau di luar ya cuti gitu kan, misalkan nggak kayak gitu kan. Jadi mungkin kalau dari aku gitu sih.
Menanggapi pertanyaan kedua, tambahan sedikit. Tadi kan ada ngomong soal nggak kelihatan juga gitu ya. Buat aku something yang nggak kelihatan tuh powerful loh teman-teman. Karena nggak akan ada yang kasih kita pengakuan loh. Nggak akan ada yang memuji kita dan memvalidasi. Oh lu keren banget, lu disiplin banget jalan kehidupan lu sebagai jenderal. Teman-teman mungkin nggak tahu anak ini tuh luar biasa. Dia punya kedisiplinan tentang waktu, bangun pagi semua tuh luar biasa. Menurut aku dia jauh di atas rata-rata orang-orang seumur dia, bahkan pada saat aku seumur dia. Bahkan pada saat ini aku rasa dia juga lebih disiplin dalam hal bangun pagi dibanding aku. Dan itu gak kelihatan loh teman-teman. Gak tahu apa sih yang kita lakukan di tempat tersembunyi. Buat aku itu yang justru yang sangat kuat. Dan memang gak perlu ada yang tahu, tapi Tuhan tahu kok. Dan Tuhan sangat tahu bagaimana kemudian yang ada di tempat tersembunyi ini sudah siap untuk Tuhan keluarkan dan menjadi berkat buat banyak orang. Jadi bukan kita sendiri yang akhirnya gue merendah tapi biar menunggu waktu untuk meroket. Enggak, merendah terus aja gitu, biarkan ya seperti firman Tuhan bilang, adalah kau berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Bagian kita berakar. Nanti biar Tuhan yang membangun. Jadi yang nggak kelihatan pun bisa jadi jenderal nggak? Menurut aku sangat bisa. Karena itu udah tangan Tuhan yang bisa bekerja akhirnya membela kita yang nggak kelihatan itu ya Tuhan bawa, karena kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ada terang tidak mungkin ditaruh di bawah gantang. Itu. Oke guys, ini kita masih kasih kesempatan nih kalau misalnya dari kalian ada yang mau bertanya. Apa ada yang mau bertanya guys? Ada yang mau bertanya? Siapa di belakang? Dua. Sonia sama Duduk. Oke. Mau nanya, pernah gak sih kalian jatuh atau ngelakuin sesuatu yang salah dan itu tuh kelihatan di mata orang-orang yang ada di sekitar kalian waktu kalian ngelakuin aktivitas entah itu kerja atau kuliah atau sekolah gitu. Terus gimana cara kalian tuh cepat bangkit dan gimana cara overcome itu sebagai jenderal Tuhan? Pasti pernah gitu ya, tidak mungkin tidak pernah. Yang dilakukan apa? Ngaku dulu kalau itu salah. Karena paling ribet adalah kita ngebela diri sendiri. Tapi kan ini begini, tapi kan itu begitu, dan lain sebagainya gitu. Udah ngaku aja. Mau orang lain salah, gimana pun gue respon salah ya tadi barusan gitu. Jadi ngaku dulu itu salah. Minta ampun sama Tuhan. Dan minta kekuatan dari Tuhan. Aku suka doa, Tuhan kasih aku kesempatan untuk memperbaiki kesalahan ini. Aku suka minta kesempatan dari Tuhan. Dan aku hidupi iman itu, aku beriman Tuhan kasih aku kesempatan, dan aku biasa say sorry. Misalnya contoh, kalau aku salah ngomong, terus aku ngerasa kayaknya gue tadi salah ngomong, terus aku minta ampun sama Tuhan, aku beres sama Tuhan, aku ngaku iya ya Tuhan aku salah ya. Meskipun bisa pakai pembenaran berbagai macam gitu kan. Nah terus aku ngechat tuh ke orangnya, sorry ya tadi aku ngomong gini kayaknya ini salah deh. Bahkan ke anak rohani sekalipun gitu kan, ke adik-adik rohani, ataupun dalam urusan pekerjaan, ketika aku tahu aku salah respon, aku salah sikap, aku salah lirikan mata yang aku sadari masalah aku jutek atau apapun, dan aku mengaku iya gue salah ya, respon gue salah ya, itunya dulu. Karena yang paling berat, kenapa sih kita susah banget untuk bangkit? Karena kita nggak mau ngaku-ngaku itu salah. Karena kita punya jutaan alasan, ya gue ngelakuin ini ya oke sih salah, tapi kan ini ya gini ya gitu, ya udah matiin aja itunya, injek aja egonya. Ya itu yang bikin lama, ya itu yang bikin kita kenapa nggak bangkit-bangkit, gak menang-menang, karena ngebela diri mulu. Nah di saat kita nggak ngebela diri, itu Tuhan bela kita kok, biarin aja gitu ya, kita bagian kita urusin ya di hadapan Tuhan tuh beres lah. Itu aku. Kalau aku sih sama ya, jawabannya juga pasti banyak dan sering ya. Jadi salah satu yang berkesan ya, ini kan tadi pertanyaan berarti kayak gimana kalau misalkan ada yang ngelakuin kesalahan terus di depan banyak orang gitu ya. Ya, nah jadi salah satu yang berkesan itu justru pas waktu dulu pernah sekali pelayanan BWC 1PM, terus pas waktu itu ada pembicara dari luar gitu kan. Nah terus dia minta diiringin nih gitu kan. Nah cuman pada waktu itu ya memang aku pribadi tahu memang juga ngiringinnya ya masih inilah, masih kayak apa sih, jelek dan kaku gitulah gitu kan. Emang sadar nih, aduh Tuhan gitu kan, ini gimana ya kalau disuruh ngiringin, ternyata disuruh ngiringin kan. Udah tuh lagi ya udah suruh ngiringin gitu kan, ngiringin sambil khotbah, berjalannya khotbah, pembicara minta lagu soal yang berhubungan dengan Roh Kudus kan.
gitu kan. Oke, apa nih lagunya kan gitu kan, kayak terus ya udah deh mainin lagu itu aja, apa, I'm Reaching for Your Heart gitu. Cuman pas waktu itu pun aku belum terlalu bisa yang kayak jadi main melodi plus chord tuh masih belum inilah, jadi melodinya tuh salah-salah gitu kan, kayak ini lagu mau ngarah kemana tuh juga nggak jelas. Nggak berapa lama di tengah terus pembicaranya ngomong gini gitu kan, udah kamu stop main aja ya gitu kan. Terus gitu kan, kayak kaget lah gitu kan, karena itu benar-benar persis secara langsung lah. Dulu kan belum ada streaming juga ya gitu kan, belum di YouTube-in gitu kan. Tapi ya di depan banyak orang juga, ngerasa malu nggak ya, ada malunya gitu kan. Dan sadar juga sih memang apa namanya, ya mainnya masih jelek lah, ibaratnya memang harus latihan gitu kan. Cuman di situ itu ngajarin juga soal memang kita kalau misalkan memang perlu sih kerendahan hati ya gitu kan. Ketika kita mungkin ibaratnya, kalau misalnya ini kan mungkin konteksnya bukan yang salah gimana ya, tapi maksudnya ya adalah kejadian seperti itu gitu kan. Atau even kita salah nih, kita ditegur di depan orang, misalkan di khotbah gitu kan, di khotbah di depan banyak orang misalkan, sampai terjadi kayak gitu. Terlepas ya misalkan harusnya caranya mungkin nggak begitu atau gimana, baik lagi kitanya sih gitu. Kita punya nggak kerendahan hati untuk bisa nerima yang kayak tadi Ciwi bilang gitu kan, bahwa kalau kita nggak punya kerendahan hati, kita nggak bisa dong ditegur, diarahin. Toh juga menjadi seorang prajurit, menjadi jenderal Tuhan kan nggak mungkin yang kayak jalannya lurus kan, pasti perlu tuh ada lika-liku, kayak kita kira jalan kita udah bener, ternyata salah. Nah di situ kan kita perlu tuh punya pola pikir yang mau diubahkan kan sebenarnya. Oh ternyata gue masih bisa salah ya, gue masih bisa, harus banyak belajar, harus punya kerendahan hati. Gimana kalau misalkan mungkin contoh, kalau misalnya kita ditegur sama otoritas mungkin ya oke lah karena dia otoritas, tapi gimana kalau ditegurnya sama di bawah kita misalkan gitu. Memang misalkan Tuhan pakai nih untuk negor, misalkan aku kan di teens, misalkan aku ngelakuin kesalahan, terus anak teens ada nih negor, kok harusnya aku jangan kayak gitu dong, misalnya kayak gitu. Kita punya nggak kerendahan hati, dan atau jangan-jangan kita udah ada nih masang kayak ego ya gitu, kayak ada pride-nya nih. Oh harusnya kalau misalkan udah BWC leaders misalkan atau BWC teens leaders, oh harusnya jangan ngelakuin kesalahan kayak gini lagi dong, misalnya kayak gitu. Makanya penting banget sebenarnya untuk punya kerendahan hati dan mau diubah sih gitu. Jadi ketika kita nanti salah, ya maksudnya bukan sengaja salah ya, tapi maksudnya kalau misalnya kita memang ada kesalahan, kita tuh jadi orang yang gampang untuk diatur gitu. Maksudnya untuk diubah, ditegur, dibenerin lagi. Kalau enggak kan jadi prosesnya panjang kan gitu kan. Kan kita pasti pengen ya proses itu kan cepat selesai juga kan gitu, supaya kita bisa naik level lebih cepat juga gitu. Kalau kita berkutat-kutat di situ terus ya susah dibilangin, misalkan batu atau apa ya akan terus di situ kan. Kayak gitu sih. Ya sih, mungkin mungkin ada beberapa orang yang kayak cukup orang yang sangat perfeksionis gitu ya, kayak mungkin agak takut untuk membuat kesalahan. Tapi kalau dari sharing ke Coach Cici jadi nangkep kayak terkadang dari kesalahan yang mungkin terjadi gitu ya, itu ya Tuhan bisa ajarkan kita untuk kita lebih nangkep lagi hati jenderal Tuhan itu. Dan justru dengan kita takut tuh justru malah kita jadi terhalang untuk maju lagi sebagai jenderal Tuhan gitu. Jadi ya udah kita izinkan kita just give our best, dan kayak kalau misalnya kita salah, biarlah Tuhan yang tegur kita dan Tuhan yang bentuk kita terus sampai sesuai lah dengan apa yang Tuhan gambarkan gitu guys. Tadi aku melihat ada satu tangan lagi. Itu angkat. Oke. Ya, silakan. Sebelumnya thank you buat dan terima kasih sharingnya Quentin dan Ciwi. Kalau berarti saya yang mau saya tanya itu untuk jadi jenderal Tuhan tuh nggak mungkin instan kan. Nah situ ada proses. Dan yang saya tahu di setiap untuk menjadi sempurna itu, maksudnya menjadi excellent itu pasti itu kan namanya latihan gitu. Nah saya itu udah tahu, saya nangkep tujuan jenderal Tuhan itu kan kayak berdampak dan berpengaruh bagi banyak orang ya. Nah untuk latihannya itu kayak, maksudnya ada nggak sih sebuah latihan atau kayak program khusus gitu untuk kita bisa jadi jenderal Tuhan gitu, biar saya juga bisa lebih terstruktur dan mengerti gitu maksud dan visi tujuan. Thank you.
Ragu-ragu gitu sih. Thank you pertanyaannya, thank you juga tadi Sonia pertanyaannya ya. Thank you Dodo pertanyaannya. Kalau aku pribadi, aku bersyukur kita di satu gereja yang sangat hidup dan sehat. Jadi sebenarnya program itu menurut aku udah ada di sini. Bagaimana kita diajak, ayo saat teduh setiap hari, kita lakuin apa enggak? Itu kan bagian dari programnya gitu ya. Ayo belajar, rutin, mau ada alasan apapun prioritasin, datang cool ya kan. Meskipun coolnya begini banyak bercandanya, datang cool. Berani nggak? Tetap iya, gue mau datang cool. Datang ibadah, alasan apapun, berani nggak prioritasin jam ibadah, tetap datang ibadah. Semua gitu ya. Bahkan yang paling gampang dikompromiin sih biasanya saat teduh. Kenapa? Kalau cool sama ibadah biasanya masih dicariin. Kalau saat teduh kan mungkin ya kita sendiri sama Tuhan loh yang tahu. Kita tuh baca nggak? Kita tuh doa nggak? Kita tuh puji-puji Tuhan nggak sepanjang hari kita gimana? Nah buat aku itu programnya Dok. Lewat itu kita dibentuk. Kita diajak untuk ya gue males tapi gue mau gitu kan. Gue capek tapi gue mau. Dan itu akan sangat guna ketika apa? Nanti kerasanya pas lagi ada proses. Pas lagi digesek, lagi ditegur. Semua itu jadi lebih enak. Aku pernah ngomong gini. Kalau kita aja gak mau ngelawan rasa malas kita untuk baca Alkitab, ya gimana kalau kita berharap kita bisa lawan godaan untuk buka website porno? Kalau kita gak latih dari situ, terus kita ngarepin tiba-tiba jago gitu, ya latihannya di situ justru. Itu kalau yang aku alamin. Incan? Kalau aku pribadi juga ngerasa memang justru Tuhan bakalan latih setiap kita lewat proses yang ada ya. Jadi kayak lewat kehidupan yang kita jalin pun kan pasti nanti akan ada proses-proses tuh. Nah proses-proses ini kan juga sebenarnya adalah sarana yang Tuhan pakai buat ngelatih kita gitu kan. Termasuk kayak contoh ya mungkin kalau misalkan kayak yang aku alamin ya, soal saat teduh pas waktu SMA itu. Nah mungkin tadi kan Ciwi ada mention sedikit soal jam bangun ya gitu kan. Nah memang pas waktu SMA itu aku terbiasa bangun sekitar jam 4 pagi atau setengah 5 pagi gitu. Tujuannya apa? Karena supaya saat teduh dulu 1 jam gitu kan. Karena masuk jam 7, setengah 7 tuh biasa udah di sekolah, berarti jalan dari rumah 6.15. Karena tahu tuh berarti kan 1 jam tuh gitu kan. Itu karena belum termasuk makan pagi dan sebagainya. Jadi aku ngeset sengaja bangun jam 4 pagi. Dan itu Senin sampai Jumat biasanya. Nah yang jadi kadang-kadang problemnya adalah kalau misalkan jam tidurnya misalkan 8 jam masih nggak masalah kan. Bangun jam 4 pagi berarti tidurnya jam 8 malam. Pagi banget ya. Ya itu kalau kalau 8 jam berarti jam iya bener ya jam 8 ya. Iya. Udah tidur dulu deh. Dulu jadi tidur biasa 6 jam atau bahkan kurang karena biasa kan ada dopeng. Dulu juga ada dopeng. Dulu tuh setiap Selasa kita adanya PPW Night hari Selasa. Kamis itu strategic prayer. Kalau sekarang pulangnya 9:30, dulu 9:30-an gitu ya. Jadi yang ngalamin juga sih capek-capeknya yang kayak bangun langsung saat teduh itu. Jadi gini, aku juga memaksa diri untuk bisa, kan tadi ya bangun pagi itu memang ada hal yang sulit karena sekarang pun juga ya karena udah nggak sekolah lagi, lebih apalagi kerja kan udah lebih bebas. Nah porsi bangunnya itu kadang-kadang udah mulai jadi matiin bangun alarm jam 6, bisa bangun jam 8 tuh juga pernah kejadian. Kayak kemarin hari Minggu kan kita kan ada pre-service teens tuh jam 9, biasa setengah 9 tuh udah berangkat kan biar nggak telat juga. Nah biasa udah ngeset tuh alarm jam 6, udah bangun, itu bangun ya posisinya, jadi bukan alarm taruh di sebelah, posisinya ini kasur misalkan taruh di atas kayak meja setrikaan gitu, posisinya sekitar 1 meteran, jadi harus berdiri. Udah berdiri matiin, tidur lagi. Dan itu kayak tanpa sadar ya, jadi udah mulai terbiasa tuh kayak gitu. Tapi puji Tuhannya karena udah terbiasa bangun jam 4, bangun paksain kayak gitu. Kalau misalkan ada pelayanan yang butuh waktu pagi, misalkan bangun jam 5, jam 4, itu tetap bisa gitu kan. Walaupun ya capek juga kan gitu, cuman ya gitu. Nah
konsistensi sih sebenarnya ya, yang justru kalau aku pribadi ngerasain itu baru saat teduh tuh gitu kan. Pas waktu itu mulai pelayanan di Depmus, pelayanan juga udah mulai ditambah gitu kan. Soal terus juga ada training, kita biasa dulu Kamis tuh ada training juga gitu untuk Depmusnya. Dan justru lewat proses-proses ini nih gitu kan, ketika mulai dipercayakan banyak, juga di sekolah waktu itu memang jadi ketua OSIS juga, aktif di PMR juga. Jadi kan banyak tanggung jawab juga ya gitu kan. Terus pas waktu itu memang posisinya tetap harus sekolah, harus belajar, harus melayani, ada kegiatan dan sebagainya gitu. Cuman justru bersyukur tuh lewat keadaan yang seakan-akan tuh rasanya pas waktu itu emang pengap banget ya, karena kegiatan kehidupan itu cuman kayak sekolah, pulang, belajar, pelayanan, tidur lagi, begitu terus gitu kan. Tapi justru pas waktu ada kejadian seperti itu, aku lebih lagi dilatih untuk tadi konsistensi gitu kan, soal komitmen. Ketika event mungkin kita lagi nggak mood untuk pelayanan atau lagi kayak jatuh atau gimana, bisa nggak bangkit lagi gitu kan, untuk yuk sama-sama baik lagi, kita tetap lakuin yang terbaik buat Tuhan. Pernah nggak juga ditegur, kan aku juga gembalaku gitu kan, pernah nggak ditegur juga soal kayak tentang anak-anaknya dan sebagainya gitu kan. Ya itu juga banyak banget belajar gitu kan. Udah nggak tahu udah berapa, ya ada beberapa anak yang karena ditegur gitu kan, deliverynya ya penyampaiannya mungkin kurang pas atau apa, jadi keluar juga. Pernah nggak jadi kayak beban juga kan, kayak aduh gara-gara aku nih gitu kan, kayak ada orang keluar gitu kan. Cuman dia itu tadi, karena dari proses-proses yang seperti itu bahkan sampai sekarang, itu justru yang bikin kita, aku pribadi itu ya sampai ada sekarang ya lewat proses itu. Justru makanya kenapa harus bersyukur kalau ada proses, masih dipercayakan pelayanan, tanggung jawab. Pas waktu di kondisi lagi ibaratnya lagi nggak enak buat melayani, atau ada gesekan sama teman satu tim atau apa, nah itu kan justru keadaan-keadaan yang kita diproses tuh gitu kan. Gitu. Oke, jadi kita harus selalu mensyukuri setiap pelayanan yang dipercayakan ya guys ya. Dinikmati dan kita belajar kayak apa sih yang mau Tuhan sampaikan lewat setiap pelayanan yang kita lakukan gitu ya. Ya. Dari Anya nih kayak ada pertanyaan nih. Iya, sebenarnya aku ada pertanyaan sih, kayak kan Koko sama Cici udah ngejelasin nih kira-kira segimana gilanya gitu ya, dalam tanda kutip gitu Koko Cici menghidupi si visi jenderal ini sendiri. Nah, kira-kira aku mau tanya, apa sih yang buat Cici dan Koko ini tetap bisa bertahan, dan mungkin kayak seberapa penting gitu menurut Koko Cici sampai Koko sama Cici tuh sampai sekarang masih bisa bertahan tetap ngelakuin ini di balik proses yang Koko sama Cici udah hadapin gitu. Yang tadi seperti kalian ceritakan. Aku pribadi menjawabnya adalah perjumpaan. Jadi proses yang berat itu, mungkin bahasanya gini, proses terberat itu juga adalah proses yang terindah untuk dirayakan bareng Tuhan. Pernah gak sih ngalamin ada proses gak enak, tertekan, bawa sama Tuhan, datang ngadu sama Tuhan, tapi gak berhenti di situ. Lalu mengucap syukur, lalu akhirnya bisa merasakan semua baik, mengalami Tuhan lebih dalam dari sebelumnya, dan akhirnya dapat kekuatan baru. Dan dari satu air mata, dari satu perjumpaan ke satu perjumpaan dapat kekuatan yang baru gitu. Jadi apa ya? Yang ngejaga tuh Tuhan. Karena ketika mengalami Tuhan dan datang sama Tuhan membawa setiap proses yang ada, aku sadar bahwa proses itu ternyata jadi menyenangkan untuk dirayakan bersama dengan Tuhan. Dan jujur aku pribadi tuh gini, untuk jadi jenderal itu sesuatu yang aku taruh di alam bawah sadar. Artinya gini, aku biarkan itu menjadi alat Tuhan untuk ngedrive aku secara aku gak sadar. Jadi aku bukan yang kayak, oh ya gue kan mau jadi jenderal nih, berarti gue harus ngatur nih karir segala macam. Jujur aku jelek banget di hal-hal seperti itu. Aku gak bagus secara planning, bahkan aku gak bisa bangun pagi gitu ya. Susah banget, buka mata, susah banget bener-bener.
Aku rasa aku bukan tipikal orang-orang yang secara ideal akan meniti puncak karir dengan begitu dahsyat dan ajaib. Gak ngerasa begitu gitu ya. Tapi dengan melihat Tuhan buka jalan sampai saat ini, intervensi Tuhan luar biasa, berasa kok bisa gini, kok bisa gitu, ya siapa lagi kalau bukan Tuhan. Ya rasanya semakin menyenangkan aja jalan sama Tuhan. Dan akhirnya kalau mau ditanya apa yang bikin bertahan, Tuhan. Itu kali ya. Jen? Ya aku juga pribadi setuju dengan yang nggak, tapi beneran, tapi emang ini cuman mungkin kalau aku mungkin nambah ibaratnya setelah itu tuh ada extension sedikitnya lah gitu. Setelah kita ngalamin perjumpaan pribadi sama Tuhan, harusnya kita kan dapat tuh panggilan. Makanya kenapa pas waktu kita ngomongin soal jenderal Tuhan, kita mau tahu bener-bener bisa nangkep bener-bener ya, kan otomatis kita harus dekat dulu ya sama Tuhan ya, biar kita ibaratnya bisa ngerti tuh, karena kan kita nggak bisa ibaratnya pakai pikiran sendiri kayak menangkap gimana nih jadi jenderal Tuhan gitu kan, harus ketemu nih sama Tuhan, ngobrol gitu kan. Nah setelah udah ngalamin perjumpaan pribadi, menurut aku yang justru yang menjaga sampai bisa sampai saat ini itu juga karena ada fokus sih sebenarnya, fokus dan ya tahu tujuannya gitu. Ketika kita punya fokus, dan makanya kenapa kita harus tahu dulu kenapa sih kita mau menghidupi panggilan Tuhan gitu kan. Benar-benar kita dapat dari Tuhan atau karena cuma sekedar kata orang, karena diomongin sama pemimpin ya udah deh jadinya ikut-ikut aja gitu kan. Atau kita benar-benar nangkep, karena kalau misalnya kita benar-benar nangkep sama dari Tuhan tuh pasti beda gitu. Harusnya kita jadi pas waktu pasti ada masa-masa di mana kita juga kan down-downnya gitu kan, lagi jauh-jauhnya dari Tuhan gitu. Nah ketika kita jauh dari Tuhan terus tapi kita udah tahu nih ada panggilan loh Tuhan, yang ada panggilan dari Tuhan yang sebenarnya Tuhan mau pakai nih gitu kan, yuk lanjut lagi gitu. Itu kan jadi motivasi kita untuk bisa bangkit lagi sebenarnya. Dan selama kita fokus dan konsistensi, baik lagi ya, intinya kan sebenarnya mungkin salah satu yang paling susah itu adalah konsisten. Ketika bisa nggak konsisten kita ngomong iya buat Tuhan dan kita mau all out buat Tuhan sekarang sama 10 tahun lagi, atau jangan-jangan sekarang kita iya karena ya tadi mungkin ada hype-nya ketika kita lagi rame-rame, tapi gimana ketika kita masuk padang gurun nih, yang ibaratnya kita sendirian memang lagi diuji nih, benar-benar masih sama nggak mau ngelayanin Tuhan all out dalam panggilan kita di kehidupan kita sehari-hari? Mau nggak jadi tetap prajuritnya Tuhan, jenderalnya Tuhan, walaupun mungkin nggak ada orang yang ngelihat, nggak ada orang yang muji, bahkan lebih banyak orang yang hinanya misalkan gitu, yang bikin kita kasih masalah buat kita gitu. Nah ini kan yang jadi ujian nih sebenarnya. Perlu konsistensi, komitmen. Komitmen itu kan dijalanin ketika kita mau atau kita nggak mau kan tetap harus kan. Kayak dulu pas waktu aku les piano tuh 8 tahun. Jadi pas waktu dari awal sampai lulus grade 8, dulu ada ujiannya Royal itu. Ya itu mau nggak mau kan harus konsisten kan. Nggak bisa kayak latihan piano, cuman pas waktu latihan hari lesnya tuh nggak bisa. Apalagi kalau mau ujian, itu harus latihan tiap hari udah pasti. Mau nggak luangin waktu buat latihan dan sebagainya. Itu kan sama nih. Mau nggak luangin waktu buat Tuhan, mau luangin waktu buat pelayanan, mau nggak hidupnya dipakai Tuhan buat bisa jadi berkat, buat jadi berfungsi. Kalau misalkan kitanya baru susahnya kan setelah kalau misalnya kita mau dipakai Tuhan, tapi ada hal penting lain yang harus kita lakuin kan. Ini soalnya sebenarnya udah ngomongin prioritas juga sih. Gitu ya, intinya sih sebenarnya ya teman-teman harus fokus, kita harus fokus dan harus konsisten sih, komit. Gitu. Terima kasih Kakak dan Cici. Ya. Oke, jadi kita udah ada list pertanyaan lagi nih yang menunggu gitu ya dari online. Mungkin boleh dibacakan. Oke, jadi pertanyaannya itu adalah berdasarkan pengalaman Koko dan Cici, kira-kira tantangan terbesar apa yang pernah atau sering kalian hadapi dalam mengejar keserupaan dengan karakter Kristus dan hidup sebagai prajurit Tuhan? Atau mungkin ada kasus-kasus lain terkait tantangan menjadi calon jenderal Tuhan yang pernah kalian dengar? Terima kasih. Bisa dijawab? Kalau menurut aku sih sebenarnya sama halnya, nggak cuman sebenarnya ya semuanya lah ya, kita semua alamin.
yaitu mungkin HTP kali ya, harta tahta pasangan gitu ya. Karena sebenarnya 3 hal ini nih walaupun kayak kayak lucu gitu kan, tapi bener loh, 3 hal ini kalau misalnya kita nggak menang, ini bisa ngedistract kita dari panggilan. Contoh, harta ya, mungkin kita kalau misalkan bisa melayani Tuhan nih, kita buat Tuhan, misalkan kan ada pelayanan, misalkan kayak aku pribadi, misalkan Senin Tin 100, Selasa misalkan pelayanan WTT, Rabu Dopeng, Kamis Doa Depus atau apalah gitu, Jumat Cool How, Sabtu pelayanan PPW, Minggu seharian. Nah mungkin kan itu kan perlu waktu banyak nih, dan maksudnya ya memang lagi bisa gitu. Nah yang jadi ujian adalah kalau misalkan kita mendadak ditawarin nih, misalkan pekerjaan gitu kan, atau misalkan kalau misalnya sekolah mungkin nggak kerja ya, tapi kan sekarang lagi ada kerja juga PRC gitu ya. Misalkan yang kerja atau ada apalah, misalkan kayak kegiatan atau apa, jualan kan sekarang juga udah bisa. Nah kita ditawarin nih kerjaan, lu mau nggak bantuin bisnis gue misalkan kayak gitu. Jadi kayak business manager atau apanya. Misalnya gaji 10-15 juta deh per bulan. Tapi lu harus masuk WFO Senin sampai Sabtu misalnya, plus malamnya nggak bisa sama sekali, misalnya harus lembur terus, yang bikin kita jadi nggak bisa main. Nah ini kan agak tricky ya sebenarnya, ketika kita punya pilihan nih gitu kan, apakah kita mau milih yang mana, walaupun maksudnya nggak bisa kayak ya tutup mata kayak ya udah kalau gitu nggak gitu juga ya, maksudnya bukan kayak gitu. Tapi ketika kita ditawarin tadi soal jabatan, posisi, apakah kita masih punya hati yang sama untuk melayani itu? Karena jangan juga kita misalkan dikasih tawaran, misalkan nanti kalau misalkan udah kerja atau apa, posisi tinggi dan sebagainya, ngomongnya kita ambil karena buat Tuhan misalkan, buat berfungsi, tapi ternyata kenyataannya cuman buat name, buat nama gitu kan, buat popularitas atau buat uangnya karena banyak gitu kan, simply karena itu ya itu bisa ngedistract kita dari Tuhan. Terus juga pengakuan gitu kan, kayak tahta itu kan maksudnya kayak popularitas gitu kan. Mungkin gimana kalau misalkan kita harus korbanin popularitas atau gimana. Dulu pas waktu kuliah, aku punya kesempatan buat running jadi ketua BEM gitu kan, pas waktu itu. Tapi pas waktu itu kenapa nggak diambil? Kan aku juga, makanya kenapa penting banget nih sekali lagi buat ngobrol ya, kayak minta pendapat sama otoritas gitu kan. Aku nanya ke Alex Civalen pas waktu itu, kok Ci ini aku ditawarin buat running ketua BEM pada waktu itu. Kondisinya sudah jadi pas itu masih ketua teens juga, dan juga ada cool dan sebagainya lah gitu kan. Ngambil SKS juga pas itu full 24 SKS karena waktu COVID juga, jadi memang agak sibuk. Nah yang aku nangkep adalah maksudnya yakin gak kepegang, kan punya tanggung jawab nih soal jadi ketua teens, ada cool, pelayanan. Nah kalau ditambah dengan ketua BEM ini, kira-kira sanggup gak tanggung jawabnya? Dan juga kenapa tujuan untuk jadi ketua BEM itu, motivasinya apa nih sejujur-jujurnya? Apakah untuk memang panggilan untuk berfungsi, atau cuman sekedar karena tahu nih kalau ketua BEM kan pamornya misalnya naik gitu-gitu kan. Ya itu juga penting. Pasangan juga sama gitu kan. Kalau misalkan ya kita milihnya ya jangan sampai itu justru jangan sampai maksudnya itu ngedistract kita juga. Karena kalau misalnya berdasarkan pengalaman ya di cool dan juga mungkin di teens, itu masalah yang paling banyak yang susah bikin orang. Tadi kan kita kan harus belajar nih untuk rendah hati, ditegur, diarahin. Nah paling susah untuk ditegur, diarahin tuh di area ini gitu kan, bener-bener loh. Jadi sampai kalau misalnya mungkin ya bisa dilihat flashback lagi ya, Cool Happiness misalnya gitu, udah berapa tahun, itu paling banyak alasan keluarnya itu berhubungan dengan pasangan. Sisanya ya mungkin kalau keluar kota ya gitu, itu kan emang nggak bisa gitu kan. Tapi paling banyak nih dan paling susah nih ini. Jadi memang makanya kita harus menang nih guys gitu kan. Mumpung masih muda, kita diperlengkapin dan fokusnya itu Tuhan. Ya biarkan ya semua ini ya biar Tuhan yang atur. Toh juga maksudnya soal berkat, ya berkat kan Tuhan yang kasih gitu kan. Percaya nggak bahwa Tuhan itu Bapa kita yang menyediakan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan yang ngasih berkat semua yang kita punya, baju,
pakaian, uang, semua pekerjaan itu datangnya dari Tuhan, harusnya kita kan juga nggak khawatir gitu soal ya pekerjaan, karir juga pasti Tuhan kasih yang terbaik, pasangan pun juga gitu. Aku mau nambahin, yang paling menantang menurut aku buat anak muda itu pembenaran ya. Idealisme anak muda tuh kuat. Dan itu sebenarnya bagus. Karena kita punya dorongan untuk wah yang terbaik gitu ya. Tapi at some point ketika kita pakai idealisme itu untuk sesuatu hal yang bukan kebenaran, kita jadi hidup dalam pembenaran kan. Dan itu yang paling sering aku lihat. Bahkan yang aku pribadi ngalamin, apa sih yang membuat kita kalau lagi diproses, aku pribadi lagi diproses, kalau aku review ke belakang, apa sih yang akhirnya bikin berat atau kayaknya semua jadi lebih rumit, itu pembenaran dan pola pikir pribadi ya sebenarnya gitu. Itu yang sangat bisa nge-distract dan akhirnya bahayanya gini teman-teman. Akhirnya kita nggak berasa kita lagi astray dari panggilannya Tuhan. Kalau tadi ngomong soal HTP itu kan sesuatu yang orang akan sadar, gue ngaco nih, lingkungan akan sadar, akan tegur gitu. Tapi ketika bicara soal pembenaran dan pola pikir kita pribadi, kita punya Tuhan sendiri di kepala kita, itu bahaya sekali. Kita punya berbagai alasan, kita nggak mau ditegur, kita berasa kita benar, kita berasa pemimpin kita yang salah, kita berasa kita yang nggak diayomin. Pembenaran semua itu yang benar-benar kita nggak sadar kita lagi tutup jalan itu gitu loh. Kita lagi menjadi guci yang lagi dibentuk, tapi kita lagi kerasin diri, itu kita nggak sadar sama sekali. Dan buat aku pribadi, pada akhirnya meruntuhkan itu adalah kasih Tuhan ya. Jadi aku sering banget teman-teman pada saat aku bergumul di kantor, di dalam pekerjaan, even kalau aku ketemu hitungan, aku kan di bidangnya jatuhnya ke finance ya. Meskipun gak finance banget, tapi banyak banget terlibat dengan angka. Jadi ketika aku harus bikin model, bikin perhitungan, atau bikin materi presentasi yang aku, ini gimana ya? Aku sering banget kok ambil waktu untuk lipat tangan, tutup mata bareng beberapa detik untuk doa dan serahin sama Tuhan pekerjaan ini. Kenapa sih? Karena untuk mencegah, aku tuh terlilit dengan pola pikir aku sendiri, dan itu aku gak sadar pasti. Terlilit dengan pola pikir aku sendiri, antara lain gini, maksudnya gimana Ci? Misalnya aku lagi ngerjain satu presentasi. Apa sih yang bikin aku terbeban banget dan akhirnya jadi stres dan akhirnya ngerasa capek banget kerjain presentasi ini? Apakah memang materinya sulit, materinya susah dicari, hitungannya susah atau apa? Itu kan masih banyak alasan gitu ya. Pilihan kita untuk ambil waktu berdoa dan cari Tuhan itu untuk membebaskan kita dari kemungkinan jangan-jangan kita tertekan stres sendiri karena kita punya harapan kita divalidasi lewat presentasi ini. Kita punya harapan kita dapat pengakuan dari materi ini. Kita dapat pujian, kita dapat dilihat orang, oh Wiwi tuh perform banget ya, kerjanya bisa sendiri ya, serba bisa. Itu akan ngancurin aku loh. Kalau aku punya motivasi itu dan akhirnya aku stres sendiri dengan kerjaan aku karena pembenaranku dan pola pikirku sendiri. Dan akhirnya itu akan bikin aku capek dengan keadaan dan itu akan ngedragging kemana-mana gitu loh teman-teman. Dan akhirnya yang akan melunakkan itu cuma ketika ketemu Tuhan. Dan buat aku pribadi, cara paling sederhana kalau aku simple banget putar lagu gitu ya, putar lagu dengerin PPW. Dan ketika aku menceritakan keadaanku sama pemimpin, aku benar-benar membiarkan mereka mengkoreksi aku tanpa pembenaran, tanpa berasa tapi kok kondisinya kayak gini, tapi kok orang ini yang salah. Ya udah orang ini salah, tapi kan kok lagi mentoring aku, bukan mentoring orang itu. Jadi ya bagianku yang aku kerjakan gitu. Jadi hati-hati dengan pembenaran dan pola pikir. Menurut aku itu. Semoga pertanyaan menjawab. Oke, selanjutnya aku buka pertanyaan buat teman-teman yang di onsite sekarang ini yang mau tanya langsung aja angkat tangannya. Udah banyak yang senyum. Oke. Yang pertama ada Ko Ezra mungkin ya. Habis itu kita lanjut ke Evan. Kok ini pasti Cium dulu berarti. Shalom, Vincent, Wiwi, thank you udah sharing-sharing nih. Aku punya pertanyaan buat, dari tadi kan satu pertanyaan dijawab kedua terus ya. Aku kasih pertanyaan satu, masing-masing jawab. Nah ini beda. Oke, buat Ichen. Ichen, bagaimana kamu bisa menemukan bidang kamu? Karena untuk menjadi jenderal, ya kan seperti Om Markus bilang ya, jenderal itu kan Tuhan pakai di banyak tempat. Gitu. Nah,
bagaimana kamu menemukan tempat kamu. Itu kan dasar banget ya. Itu berhubungan dengan apa yang kamu harus lakukan gitu. Jadi bagaimana kamu menemukan tempat kamu dan tantangan apa yang kamu lihat di tempatmu itu. Dan sekarang apa yang sedang kamu kerjakan dalam langkah kamu menjadi jenderal di tempatmu itu. Clear pertanyaannya? Oke, Pak. Yang kedua buat Wiwi. Ini lebih gampang gitu. Oke, kalau buat Wiwi, hal apa yang saat ini sedang betul-betul kamu latih dalam hidup kamu menuju menjadi seorang jenderal misalnya? Atau mungkin bukan kamu latih, Tuhan sedang latih kamu, dan kamu sedang berlatih dalam hal itu. Nah itu hal apa yang sedang kamu latih itu? Dan kamu lihat apa manfaatnya buat kamu di sekarang ini sama nanti pada saat kamu sudah betul-betul menjadi sosok yang bisa berdampak. Oke, clear juga ya? Oke, silakan. Thank you. Jangan dulu lah, Bagaimana kan kalau misalkan sekarang aku bidangnya di bisnis ya, memang di ngerintis digital business agency. Cuman perjalanan sampai ke tahap ini itu memang sudah menjadi ibaratnya starting pointnya mungkin pas waktu masuk SMA kali ya. Jadi kan aku ngalamin lahir baru ketemu sama Tuhan secara pribadi itu mungkin SMP 1 ya. Itu pas waktu ada namanya JLC, Junior Leadership Conference. Itu semacam kayak acara RTS lah ya, kira-kira kayak gitu. Terus di sesi terakhir pas itu didoain satu-satu. Nah itu memang pertama kalinya juga terima Roh Kudus lah, maksudnya berbahasa roh gitu kan, dibaptis Roh Kudus. Nah setelah saat itu mulai ada tadi yang mungkin yang pelatihan gitu-gitu kan sampai akhirnya di SMP 3 dan SMA 1. Pas waktu SMA 1 itu aku memang terima kayak kerinduan sih sebenarnya, panggilan di area pemerintahan gitu. Nah, tapi memang aku juga tahu bahwa ini bukan hal yang mudah ya, gitu kan. Apalagi memang ya karena di luar sana ini memang butuh orang-orang benar yang bisa Tuhan pakai kan sebenarnya. Nah, semenjak saat SMA 1 itu makanya ini berhubungan juga dengan perjalanan selama SMA. Jujur memang perjalanan aku selama SMA itu ya aku bersyukur lah, maksudnya benar-benar Tuhan pakai gitu kan. Singkatnya sih sebenarnya aku pas waktu terima itu SMA 1 aku doa sama Tuhan, Tuhan kalau misalkan memang Tuhan kasih, maksudnya emang panggilan aku ke sini, Tuhan tolong dong pakai aku jadi aku boleh jadi ketua OSIS, karena pas itu biar belajar lah. Aku sebelumnya SMP nggak pernah ikut OSIS juga, pikirannya cuman sekolah pulang main ya dulu pas waktu SMP. Nah SMA udah mulai merasa adanya kerinduan lebih untuk apa ya, ini kan juga aku dulu sekolah di Kemur, jadi memang dari SD sampai SMA di Kemur. Nah aku mulai kepikir kira-kira apa yang aku bisa lakuin buat kemurnian sebelum aku pergi lah, ibaratnya kayak gitu. Nah itu udah di planning dari SMA 1. Nah jadi pas waktu di SMA 1 itu banyak belajar, jadi ketua kelas. Aku jadi ketua kelas pas itu memang 3 tahun, jadi berturut-turut terus. Terus masuk PMR. Nah masuk PMR ini juga banyak yang terjadi ya, karena memang PMR ini itu benar-benar melatih tadi soal karakter, mental itu benar-benar dilatih lah gitu. Kayak kita masuk ini ibaratnya kita latihan fisik juga di PMR gitu ya, pas waktu itu aku lebih banyak diajar kayak gitu. Terus singkat cerita perjalanan akhirnya sampai jadi masuk OSIS dan jadi ketua OSIS di SMA 2. Pas waktu itu nah yang aku lakuin sebenarnya di SMA itu juga nggak terlalu banyak, maksudnya aku bukan ketua OSIS yang kayak pintar ngurus program, yang bisa nge-handle tim dan juga kayak gitu. Karena waktu itu isinya OSIS ya memang teman-teman yang sebenarnya karena pertama isinya tuh biasa OSIS nih gini. Pertama karena disuruh guru, yang kedua karena ada satu teman yang ikut jadi semuanya pada ikut, dan teman-teman yang ibaratnya ya
yang kayak the hits-nya lah gitu kan, masuk OSIS. Nah, jadi ketika ketemu orang-orang seperti ini sangat sulit untuk diatur gitu kan. Jadi untuk secara tim juga susah banget dan seperti itu. Tapi aku belajar justru banyak di OSIS juga gitu kan. Dan setelah itu yang aku lakuin pas itu cuman ini. Kita punya pas itu lagi ngerintis lagi ngejalanin persekutuan doa sama ada ibadah setiap minggu. Nah, yang ibadah tiap minggu itu aku bikin jadi ada tim pelayanannya setiap minggu. Jadi mereka ada 4 tim, setiap tim masing-masing pelayanan sebulan sekali lah, ibaratnya kan gitu. Jadi secara jadwal udah mulai clear. Terus juga soal PD itu kita jalanin gitu kan. Ya konsisten tadi, balik lagi konsisten, nabur gitu kan, bayar harga, bangun jam 4. Ya dan ya memang harga yang harus dibayar pas waktu SMA juga adalah aku nggak punya terlalu banyak waktu untuk main gitu kan, main karena pas waktu itu sampai sempet aku dulu sering main game bola ya, FIFA gitu. Terus cerita ke Ko Alex gitu kan, lagi main nih biasa nih selalu entah kenapa setelah 2 jam itu tuh error. Jadi kayak ibaratnya itu jadi kayak timer tersendiri, kayak udah ya jangan main kelamaan, ibaratnya kayak gitu. Padahal kan masih pengen main nih, tapi entah kenapa kayak selalu tuh setelah 2 jam tuh error tuh, nggak tahu kenapa lah gitu. Nah diproses lebih di situ sampai akhirnya setelah dari ketua OSIS itu aku dipercayakan untuk jadi ketua teens gitu kan pas waktu itu. Nah pas waktu di SMA 3 aku juga bingung mau masuk kuliah apa gitu kan, karena pilihannya banyak. Tadinya aku disaranin buat jadi, pilihan pertama aku tuh sebenarnya bukan bisnis ya, yaitu arsitek tadinya. Baru mau masuk arsitek, nanti kalau masuk arsitek mungkin ketemu Ko Feris kali ya waktu itu. Nah tapi nggak jadi gitu kan, karena ya aku juga kurang suka ya terlalu banyak ngitung-ngitung, capek. Jadi ya udahlah. Nah terus tadinya yang kedua adalah planologi, yaitu tata kota gitu kan. Jadi kayak urban planning dan sebagainya. Cuman setelah ngomong sama Papa Mama juga kayaknya Papa Mama kurang setuju, ya udahlah. Nah terus apa ya yang bisa? Oh ya udah kayaknya bisnis nih gitu kan, karena aku juga pengen nyoba dan kayaknya punya tertarik dalam bisnis gitu kan. Ya udah, abis itu benar-benar prosesnya cepat banget. Pas waktu itu udah udah semester 2 kelas 3, jadi udah mepet tuh. Udah tahu bisnis, ada 3 pilihan kampus, yaitu BINUS Internasional, Prasmul sama Podomoro. Nah karena BINUS Alsut sama Prasmul ini jauh banget kan di luar, di Tangerang. Nah Podomoro ini cuma 5 menit dari rumah guys, jadi emang deket banget gitu kan. Terus ya udahlah kuliah di Podomoro aja. Sabtunya beli formulir, Senin atau Selasanya balikin, dah keterima udah gitu kan. Jadi benar-benar secepat itu gitu kan. Nah habis itu masuklah tahap yang cukup banyak aku diproses soal kan bisnis. Nah makanya kita juga harus banyak-banyak berdoa ya. Kalau misalkan di bisnis itu kan itu juga berhubungan dengan soal uang ya. Nah masalahnya kalau misalnya kita udah berhubungan dengan soal uang, kalau kita nggak cinta Tuhan sungguh-sungguh pasti ke drive gitu ke soal uang ini gitu kan. Apa-apa mikirnya duit, nanti kayak Bang Berry ya pas waktu di gitu. Nah aku juga ngalamin proses pas waktu aku bikin bisnis, usaha pas waktu kuliah, mulai terima duit, dapat dana hibah dan sebagainya. Itu aku juga belajar banyak soal manage uang. Ternyata uang itu ya harusnya uang itu bukan sesuatu yang kita kejar, itu bukan tujuannya. Tapi uang itu sebagai tools untuk gimana kita melakukan sesuatu yang better sebenarnya. Di bisnis pun kita belajar itu. Nah sebagai anak Tuhan harusnya apa yang kita punya itu bisa kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan kan gitu. Aku belajar kayak gitu sampai akhirnya singkat cerita nah aku magang dan itu memang juga di bisnis gitu kan, di digital agency juga. Awalnya juga aku jujur ngalamin kekhawatiran gitu kan, karena yang namanya berbisnis itu pasti ngalamin pasang surut gitu kan. Ketidaktentuannya tuh sangat berasa, uncertainty-nya. Jadi kayak hari ini bulan ini mungkin dapat pemasukan 10, besok bulan depan bisa 1 juta misalnya kayak gitu. Jadi kalau gaji kan udah jelas nih, oh udah sesuai kontrak misalkan ya udah gaji UMR 5 juta per bulan misalkan. Nah itu kan sudah sesuai tuh, mau gimana pun pasti sesuai kan, kecuali kalau misalkan kita keluar atau ya PHK misalnya kayak gitu. Nah tapi kalau yang nama bisnis kan itu uncertainty-nya tinggi banget. Jadi di situ juga banyak banget sekarang diuji lebih ya itu bisa nggak benar-benar serahin sama Tuhan nih, kayak
soal bisnis kita, soal apa yang kita punya, soal kekhawatiran tadi gitu kan, itu bener-bener lagi diajarin banget sih kalau aku kayak gitu untuk nemuin kenapa bisa, makanya perjalanannya sampai ke bisnis. Tapi ya bersyukur juga sih karena yang ngalamin semua ini itu bener-bener kayak berasa banget dituntun sama Tuhan gitu. Dari soal aku nggak mungkin bisa dapetin Ngerintis Digital Agency ini kalau misalkan pas itu aku nggak magang di tempat namanya Koyasa ya. Nah, aku nggak mungkin bisa magang di tempat Koyasa ini kalau misalkan waktu itu aku keterima di Merdeka Belajar. Jadi kalau Merdeka Belajar itu kan ada apply buat magang gitu-gitu kan. Itu aku nggak keterima, makanya aku kenapa nyari di tempat lain. Nah, aku nggak mungkin kenal si Koyasa ini kalau waktu itu Koyasa nggak datang ke Podomoro pas itu ada ngisi talk show, cuman sekali doang gitu kan, kayak gitu. Jadi aku ngelihat kayak dari step-stepnya sampai kayak gitu sampai sekarang. Dan lucunya setiap klien yang aku kerjasama gitu ya sekarang itu tuh nggak ada klien yang karena aku approach sendiri gitu. Justru yang aku approach sendiri tuh nggak ada yang jawab, nggak ada yang reply. Ini mungkin karena aku gimana salah approach atau gimana gitu ya. Cuman ya intinya nggak ada. Justru yang kayak kenalan dari temen, ditawarin ini gitu, kayak something yang kita nggak pernah bisa nebak gitu. Makanya berkat itu kalau datangnya dari Tuhan ya benar-benar aku belajar something dari situ sih sebenarnya gitu. Oke, cukup menjawab Ko Ezra. Oke, lanjut ke Ciwi, silakan. Oke. Apa yang sedang Tuhan latih? Aku akan jawab kerelaan. Kerelaan dalam sangat banyak hal. Kerelaan untuk dibongkar, digesek, dihancurin. Kerelaan untuk merasa capek dan kurang tidur dan fatigue setiap hari. Kerelaan untuk menjaga disiplin dan berdoa mengerang untuk hal yang tidak terlihat. Kerelaan untuk menabur dan tidak tahu kapan menuai. Kerelaan itu penting. Karena mungkin kalau dibayangkan kayak gini, dunia aja tuh ada loh prajurit berani mati gitu ya. Kalau zaman Perang Dunia Kedua, orang-orang angkatan udaranya Jepang tuh terkenal mereka bahaya sekali karena mereka bawa pesawat. Mereka tuh akan berani tabrakan ke pesawat musuh dan mereka mati di sana. Entah apa yang ditanamkan di situ, tapi rela mati buat negara. At some point, ya aku rela mau diapain aja sama Tuhan. Asal apa yang Tuhan mau rencanakan itu genap. Seenggak enak apapun, sedipermalukan apapun, secapek apapun gitu ya. Dan apa sih pentingnya ini buat nanti masa depan? Karena aku yakin musim hidup itu banyak. Dan aku masih terlalu awam untuk bilang aku sudah mencicipi banyak musim hidup. Rasanya mungkin baru sedikit sekali gitu dari keseluruhan cerita panjang yang sudah Tuhan siapkan. Jadi kalau aku tidak rela untuk menjalani model cerita macam apapun yang sudah Tuhan siapkan, aku tidak bisa sampai di halaman terakhir dengan baik. Aku harus rela. Kalaupun jalan ceritanya berbeda dengan bayanganku, aku membayangkan, aku akan full timer di usia 27 ya. Ternyata tidak seindah itu misalnya. Atau ternyata ujungnya bukan full timer, aku gak tahu. Tapi aku mau punya kerelaan itu untuk dibawa Tuhan kemanapun dan dipakai seperti apapun, sesuai atau tidak dengan bayanganku hari ini. Mungkin itu kok. Menjawab? Oke. Karena tadi setelah Ko Ezra ada pertanyaan dari Evan, mungkin ini juga akan jadi pertanyaan terakhir. Boleh silahkan Evan untuk iya. Semuanya itu jadi satu dan saya mikir itu perlu ada orang sekitar kita itu yang perlu kita ciptakan masalah itu gitu ya. Aku menanya gitu ya, apakah dampaknya itu sama kalau misalnya kita itu kan cinta sama Tuhan dan cinta sama Tuhan juga sama otoritas atau pemimpin, mau di gereja maupun di luar gereja. Mungkin boleh dijawab dengan singkat dan padat saja ya, Wadanci. Baik. Perlu nggak cerita ke orang? Perlu. Cerita kemana? Pemimpin rohani. Buat aku itu penting. Kenapa?
Karena ketika kita cerita, kita itu sedang membuka diri kita untuk diarahkan. Ya kecuali kita cerita cuma buang sampah ya, tapi itu nggak nolong anyway. Jadi pada saat kita cerita dan minta diarahkan, make sure kita minta arahan dari firman yang benar dan dari Tuhan gitu kan. Tapi kan Tuhan tidak audible. Jadi dari mana? Dari pemimpin, sudah pasti. Pemimpin rohani. Karena apa? Akan sangat bahaya sekali kalau kita cerita hanya ke Tuhan dan kita bilang, udah kita cerita ke Tuhan, kita udah dapat jawaban dari Tuhan. Siapa yang bisa konfirmasi? Siapa yang bisa arahkan kita kembali kalau kita salah dengar? Gitu ya. Jadi buat aku sangat penting sekali. Karena prinsip aku satu, otoritas bisa salah nggak Ci? Kalau kita cerita ke dia kasih arahan salah gimana? Otoritas bisa salah, tapi Tuhan nggak bisa salah. Kalau hatiku pengen ikutin kehendak Tuhan dan aku lewat ketaatanku kepada pemimpin dan ketundukanku kepada pemimpin, tidak mungkin aku tersesat. Aku percaya itu. Jadi belajar teman-teman terbuka dan mau diarahkan, bukan cuma mau buang sampah dan harus cerita. Dan buat aku harus ke pemimpin dan itu harus rohani, biar value-nya nggak kemana-mana. Gitu ya. Menjawab? Boleh, oke. Oke. Oke, mungkin karena sudah waktunya juga ya. Buat yang masih penasaran, ya kalian boleh alami masing-masing. Maaf. Nah, sebelumnya tutup Koko dan Cici nih, kira-kira mungkin ada closing statement nih, gimana kita boleh action nih, mulai walk the talk, gimana kita bisa jadi jenderal Tuhan di kehidupan kita sehari-hari. Yes. 20 detik dari sekarang. Ya simpel aja sih. Kita mau dulu nggak diubahin sama Tuhan, ditransformasikan sama Tuhan. Kan kita kemarin kan temanya kan transformasi tuh, ulang tahun gereja kan. Mau nggak diubahin dan dijadiin jenderal nih sama Tuhan? Karena yang penting kan dari kitanya dulu. Selama kitanya mau dan juga komitmen, setia tadi, taat, ngelewatin setiap proses, berjalan sama Tuhan, ya kita pasti bisa kok gitu, karena kita jalan sama Tuhan. Tinggal intinya kita mau atau enggak, kita setia atau enggak. Dan makanya penting banget supaya kita punya hubungan sama Tuhan tuh yang intim gitu, dan yang dekat sama Tuhan, supaya kita bisa ngelewatin setiap proses yang ada dengan benar gitu. Kalau aku hari ini ambil keputusan iya atau tidak, mau atau enggak ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena hidup cuma sekali, jangan nyesel nanti waktunya habis belum ngelakuin apa-apa. Amin. Terima kasih. Tutup tangan. Oke, jadi mungkin segitu aja untuk Walk the Talk hari ini. Diharapkan teman-teman nggak cuman hanya mendengar ya, tapi juga bisa melakukan di kehidupan sehari-hari. Oke? Sama-sama kita mau tutup WTT hari ini. Kita tutup dalam doa dipimpin sama Kak Alex. Semua teman-teman saya undang berdiri semuanya. Yang online juga, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini Tuhan kami boleh mengikuti Tuhan setiap ibadah acara Walk the Talk ini Tuhan, dari awal sampai akhir Tuhan. Terima kasih untuk Ko Incen, untuk Ci, Tuhan, untuk mereka boleh membagikan kehidupan mereka Tuhan, untuk berproses untuk menjadi jenderal Tuhan ya Bapak. Tuhan beracara Tuhan untuk Ko Incen, untuk Ciwi Tuhan, setiap pergumulan mereka, setiap apa yang mereka alamin, mereka boleh menjadi kepala bukan ekornya Tuhan. Semua Tuhan boleh genap apa yang Kau taruh Tuhan ke dalam kehidupan mereka Tuhan. Mereka boleh menjadi jenderal Tuhan di akhir zaman ini Bapak. Terima kasih Tuhan, mereka boleh berdampak di mana mereka berada Tuhan, dan itu boleh terimpartasi kepada kami semua Tuhan dengan baik dan benar ya Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan boleh ada untuk anugerah-Mu, setiap pertanyaan ada, semua jawaban, semua sharing Tuhan. Kami sungguh-sungguh boleh walk the talk Tuhan. Kami boleh berjalan, kami boleh melangkah dengan setiap apa yang pengen perkatakan, setiap apa yang keimankan. Karena kami tahu setiap perbuatan kami dengan iman itu akan menjadi nyata dengan luar biasa. Iman kami sering bertumbuh ya Tuhan, gak mati Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan terus beracara Tuhan setiap waktu talknya Tuhan Yesus, setiap tema-tema semua Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan, biar ada tema yang spesifik Tuhan untuk kami boleh BWC dan Teens boleh terima ya Tuhan. Dan kami boleh terus connect dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami boleh terus Tuhan hidupi Tuhan, kami terus boleh menjadi jenderal-jenderal-Mu Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Dimanapun kami boleh Kau taruh ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebelum kami akhiri ibadah ini Tuhan, kami rindu Tuhan menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Dan kami berharap sama Tuhan, terimalah segala berkat, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Allah Putra,
Allah Roh Kudus. Tuntunan daripadamu Tuhan, untuk kami boleh secara khusus di tempat ini Tuhan, boleh menjadi jenderal-jenderalmu Tuhan. Kami boleh menang menghadapi setiap proses-proses yang ada Tuhan. Dan kami boleh spesifik, boleh tajam ya Tuhan, di mana kami berada. Terima kasih, kami terima berkat-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berhaleluya. Amin. God bless semuanya. Bye-bye. Adios.